Tunggu. Ya. Gimana, Ustaz? Kurang tinggi. Bismillah. Nah, gini ya. Oh, gitu. Ustaz. Udah maksimal. Pegang aja. Ya, pegang. Ini nanti mic-nya steering. Jangan dulu, Ustaz. Siap. Masya Allah. Bismillah. Nah, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini kita bisa belajar bersama di Masjid Ulil Albab. Ini kelurahan apa, Pak? Purwosari, kecamatannya Mijen ya. Kabupaten Semarang, Masjid Ndelik. Oh, ini Semarang kota, Kodia ya. Masjid Ndelik tapi rame, Pak. Masya Allah. Ada plus minusnya. Pertama, karena di sini dekat hutan jadi dingin. Cuman gangguannya adalah Anda harus bersabar dengan nyamuk. Insya Allah tidak ada ya. Baik, alhamdulillah. Barakallahu fikum jami'an. Saya tanya sama panitia, ini masjid kok ndelik banget toh, Pak? Tonggone yang dibutuhin enten gitu. Ya, ada latar belakang sejarahnya, tapi barangkali tidak perlu kita sebutkan dalam kajian 4 madhab ya. Karena sejarahnya nggak ada kaitannya dengan madhab apapun. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan belajar tentang fikih bermadhab. Ada yang punya bukunya? Ada sebagian jamaah yang punya bukunya, boleh diangkat belakang tuh ada. Insya Allah. Segelnya dibuka Mas ya. Kalau sudah punya, baik. Tayyib. Jadi pertama saya cerita sedikit tentang latar belakang kenapa saya menulis buku fikih bermadhab. Ada sebagian orang yang berkomentar begini. Memang yang namanya dakwah itu harus saling melengkapi. Sehingga ada sebagian dai yang dia mungkin fokus dalam bidang A, fokus dalam bidang B, fokus dalam bidang C, dan seterusnya. Dan secara umum, ada beberapa asatidzah yang mereka fokus dalam bidang muamalah. Seperti Al-Ustadz Dr. Arifin Badri, kemudian Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, demikian pula para asatidzah yang lainnya. Dan saya termasuk dianggap bagian dari itu. Karena itu saya juga berharap kalau bisa punya karya yang lain yang tidak membahas masalah muamalah. Dan sebenarnya sudah ada beberapa karya sebelumnya yang sama sekali tidak membahas masalah muamalah, seperti fikih kurban, kemudian ada fikih sholat duha, ada doa dan dzikir Ramadan, ada tentang nasihat bagi orang yang sakit, dan seterusnya. Dan salah satu di antara buku yang kami tulis tidak ada kaitannya dengan muamalah maliyah adalah buku fikih bermadhab. Latar belakang tentang penulisan buku ini. Pada salah satu perjalanan umroh, saya dipertemukan dengan sebuah buku, judulnya Tahdzib Al-Muwafaqat. Al-Muwafaqat itu buku yang ditulis oleh Asy-Syatibi. Lalu dibuat ringkasan oleh Syekh Dr. Muhammad Al-Jizani dengan dikasih judul Tahdzib Al-Muwafaqat. Buku Al-Muwafaqat itu berbicara tentang seperti apa sih ketika kita menjadi seorang muslim dalam menghadapi perbedaan pendapat, dalam menyikapi adanya ikhtilaf ulama,
dan muqaddimah apa yang harus kita miliki ketika kita mau belajar syariat. Dan saya berpikir buku ini layak bagi masyarakat Indonesia untuk ngerti. Cuman buku Al-Muwafaqat sendiri nggak ada yang berbahasa Indonesia. Tahdzib Al-Muwafaqat baru terbit, nampaknya belum ada yang menerjemahkan. Sehingga saya berusaha coba ini buku dibuat yang lebih sederhana bahasanya, karena Muwafaqat itu termasuk buku yang sulit untuk dibaca. Dibuat yang lebih sederhana bahasanya sehingga bisa dipahami oleh masyarakat. Sebab salah satu di antara efek samping adanya medsos, orang itu jadi begitu sensitif ketika memandang adanya perbedaan pendapat. Ustadz Fulan berpendapat A, kok beda dengan ustadz yang lain? Nanti komentarnya itu lebih pedas daripada ceramahnya ustadz. Belum lagi kalau sudah dalam urusan muamalah, wow ini nabrak gunung, kenapa? Melawan pendapat ustadz yang lebih kibar. Atau sampai ada pernyataan, itu ustadz kan baru balita dalam belajar. Dan aneka kalimat-kalimat yang semisal. Orang kalau di media sosial kan kadang cenderung lebih berani untuk komentar, Pak ya, dibandingkan ketika tatap muka. Pada waktu tatap muka mungkin dia diem, dia nggak punya nyali, dia nggak bisa menyampaikan sesuatu karena identitasnya terlihat. Tapi kalau lewat medsos nggak ada scan KTP, nggak perlu mencantumkan nomor NIK, sehingga orang ketika menyampaikan sesuatu dia bisa pakai akun apapun yang mungkin identitasnya tidak dikenal, wajahnya nggak ditampakkan dan seterusnya. Di saat itulah umumnya orang lebih berani. Sebab manusia lebih berani untuk menyampaikan sesuatu ketika dia tidak kelihatan. Namun sangat disayangkan, dalam banyak komentar yang disampaikan oleh para pengguna medsos, terutama dalam urusan pembahasan agama, kadang mereka kurang dewasa. Sehingga komentar justru semakin menimbulkan permasalahan di tengah umat, menimbulkan keributan di tengah masyarakat. Dan semacam ini butuh muqaddimah agar masyarakat bisa lebih dewasa dalam menyikapi perbedaan pendapat. Itu latar belakang terbesar kenapa saya menulis buku Fikih Bermadhab. Sehingga kemudian saya berusaha untuk membahasakan ulang keterangan Asy-Syatibi dalam Al-Muwafaqat dengan panduan tahdzib Muwafaqat yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad Al-Jizani tadi, dan ditambah dengan beberapa buku yang lain. Di bagian muqaddimah saya sebutkan, kami sarikan buku Fikih Bermadhab ini dari 7 rujukan utama. Pertama, Al-Muwafaqat Abu Ishaq Asy-Syatibi. Yang kedua, I'lamul Muwaqqi'in karya Ibnu Qayyim. Buku ini sebenarnya adalah syarah dari surat yang ditulis oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Abu Musa al-Asy'ari tentang metodologi beristihad. Lalu dikasih penjelasan oleh Ibnu Qayyim, jadilah buku, kalau yang saya punya kurang lebih 3 jilid. Yang saya punya 3 jilid. Ada yang punya 7 jilid karena catatan bawahnya cukup banyak. Baik. Kemudian kita juga cantumkan buku Al-Madkhal ila Syariah wal Fiqh al-Islami karya Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Pengantar dalam memahami syariat. Jadi kita kalau mau belajar metodenya seperti apa yang tepat agar belajar agama itu efektif dan efisien, Dr. Sulaiman Al-Ashqar membahas itu di buku beliau Al-Madkhal ila Syariah al-Islamiyah. Selanjutnya, buku yang keempat adalah Ma'alim Usul Fikih Inda Ahli Sunnah. Rambu-rambu usul fikih menurut Ahlu Sunnah. Buku ini membahas tentang bagaimana bentuk usul fikih menurut Ahlu Sunnah dan perbedaannya dengan selain Ahlu Sunnah. Di situ kita diperkenalkan Al-Quran menurut Ahlu Sunnah bagaimana. Sunnah Nabi SAW menurut Ahlu Sunnah bagaimana. Sebab dari sumber utama saja ini manusia kaum muslimin berbeda pendapat. Seperti ya, memandang Al-Quran antara Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah itu berbeda. Mu'tazilah mengatakan Al-Quran itu makhluk. Sehingga bagi mereka karena Al-Quran itu makhluk, dia adalah ciptaan Tuhan. Sementara Ahlus Sunnah mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, dan bukan makhluk. Karena yang namanya kalamullah bagian dari sifat Allah, dan sifat Allah itu bukan makhluk. Kemudian tentang pembahasan sunnah,
terjadi perbedaan pendapat antara Ahlussunnah dengan Mu'tazilah terkait pembahasan apakah hadis ahad dalam masalah akidah itu bisa dipakai ataukah tidak. Nah, di buku usul fikih, Ma'alim usul fikih inda Ahlussunnah, penulis membahas tentang batasan usul fikih yang benar menurut Ahlussunnah bagaimana. Sudah? Selanjutnya, saya juga memiliki satu buku yang ditulis oleh Asy-Syaikh Dr. Sa'ad As-Satsri, hafizahullah ta'ala. Beliau mantan anggota Hay'ah Kibar Ulama. Beliau punya buku yang cukup tipis, tapi belum diterjemahkan setahu saya. Kaedah fikih untuk orang awam. Al-Qawaid Al-Usuliyah Al-Muta'alliqah bil Muslim Ghairil Mujtahid. Kaedah fikih yang khusus bagi orang muslim yang bukan mustahid. Bahasa lainnya adalah kaedah fikih untuk orang awam. Buku ini sudah pernah dibahas oleh guru saya Al-Ustadz Aris Munandar di Yogyakarta dan selesai pembahasan. Namun masyarakat perlu paham, namun tidak ada versi Indonesianya sehingga saya cantumkan di buku fikih bermadhab. Kemudian yang keenam adalah Nadharat fi Usul Fikih. Ini berisi tentang adanya fikih ikhtilaf. Kemudian bagaimana cara yang tepat ketika menghadapi perbedaan pendapat. Dan yang terakhir adalah At-Tamadhub Dirasah Nadhariyah An-Naqdiyah. Ini disertasi yang ditulis oleh Dr. Khalid Musaid Ar-Ruwaiti. Baik, dari 7 karya ini saya nyarikan kira-kira yang cocok untuk masyarakat Indonesia yang mana. Akhirnya jadilah buku fikih bermadhab. Nek gelem moco, Pak. Cuman kadang kan kita lebih bisa menikmati mendengarkan daripada membaca. Dan hadirin yang perlu kami ingatkan bahwa perkembangan ilmu seorang hamba sebagian besar sebabnya adalah karena dia berusaha untuk nyari sendiri. Tidak mengandalkan dari apa yang disampaikan oleh gurunya. Sehingga para ulama menegaskan, kalau ada orang yang ingin mengembangkan ilmunya, maka kata kuncinya adalah apakah dia mau belajar sendiri ataukah tidak. Belajar sendiri dengan cara apa? Dengan cara dia menambah khazanah ilmunya. Banyak membaca. Memberanikan diri untuk membaca. Ketika seorang hamba sudah berani untuk banyak membaca, insya Allah ilmunya akan bisa naik lebih cepat. Tapi kalau hanya mengandalkan kajian, bukan berarti mengecilkan kajian ya. Namun kalau kita hanya belajar melalui forum-forum semacam ini, betul, ini bagian dari cara untuk penguatan prinsip akidah, prinsip beragama. Tapi untuk bisa naik kepada tingkatan yang lebih lanjut, mungkin agak sulit. Makanya kami sarankan bagi Bapak Ibu yang ingin menaikkan tingkatan ilmunya, Anda perlu menginfakkan waktu lebih banyak dengan belajar agama. Dan para ulama mengatakan, tidak ada bentuk sedekah yang lebih berkah dan yang lebih bernilai melebihi menginfakkan waktu seorang muslim untuk belajar ilmu agama. Karena ketika seorang melakukan ketaatan kepada Allah, hakikatnya dia menggunakan umurnya. Dan umur itu pasti akan ditanya oleh Allah. Semakin banyak umur yang dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah, maka peluang bermasalah umur ketika di akhirat semakin kecil. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al." Kaki seorang hamba enggak bakalan geser kelak di hari kiamat sampai dia ditanya oleh Allah tentang 4 hal. Salah satunya adalah wa an umrihi fima afnah. Dia akan ditanya oleh Allah tentang usianya, untuk apa umur itu dia habiskan. Dan bicara umur sama dengan bicara apa jamaah? Sama dengan bicara waktu. Sehingga ketika Allah Ta'ala akan mempertanyakan umur kita, berarti Allah akan meminta pertanggungjawaban dari waktu yang kita gunakan. Nah, para ulama menegaskan, bentuk menginfakkan waktu yang dimiliki oleh seorang hamba, sebagaimana kita punya harta dan kita infakkan harta. Kita punya uang dan kita infakkan uang itu untuk kegiatan fisabilillah. Waktu kita juga kita infakkan.
Dan bentuk menginfakkan waktu yang paling berkah dan yang paling bernilai adalah ketika seorang hamba menginfakkan waktunya untuk apa? Belajar ilmu agama. Maka Anda menyediakan waktu khusus. Jam sekian sampai jam sekian, saya harus buka HSI. Nah, itu berarti bentuk apa, Pak? Menginfakkan waktu. Terpaksa buka kenapa? Ujian. Karena kalau enggak, nanti dikeluarkan dari grup. Cuman ya kalau bisa lebih lama dikit. Biasanya HSI soalnya berapa, Pak? Sehari berapa? 2. Anda menginfakkan waktu berapa menit? Berapa menit? Kalau internetnya cepat cuma 2 menit. Kalau internetnya lambat bisa 5 menit. Sampai driver minggir hanya untuk ngerjakan soal. Masya Allah. Agar dia bisa tetap bertahan dalam grup HSI. Coba sekarang ditambah lagi waktu yang bisa Anda berikan untuk ilmu. Karena ini adalah bentuk menginfakkan sesuatu yang paling berharga, yang paling bernilai untuk kegiatan fisabilillah. Sebab orang belajar itu memperbaiki dirinya. Dan selanjutnya dia akan mengundang orang lain untuk ikut baik. Sebagaimana kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, "Talabul ilmi la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatu." Belajar ilmu agama adalah amalan yang tidak ada tandingannya bagi orang yang niatnya lurus. Lalu beliau ditanya, "Wa ma sihhatun niyah ya Aba Abdillah?" Lalu apa yang dimaksud dengan niat yang lurus dalam belajar itu, wahai Imam Ahmad? Kata beliau rahimahullah, "Raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairi." Ketika dia belajar, dia punya niat dalam rangka untuk menghilangkan ketidaktahuan pada dirinya dan menghilangkan ketidaktahuan dari orang lain. Dari 100% syariat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi SAW, Bapak Ibu sudah mengetahui berapa persen? 10% ada? Atau 15%? Kita nggak berani nyebut angka. Kok bisa, Pak? Yang 100% saya nggak ngerti. Gimana kita bisa menyebut sudah dapat 10% atau 5% atau sekian persen? Namun kita semuanya yakin, masih banyak bagian dari syariat ini yang tidak kita ketahui. Sehingga saat Anda belajar, itu adalah menambah prosentase pengetahuan Anda dan mengurangi prosentase ketidaktahuan. Disebut oleh Imam Ahmad, niat yang lurus dalam belajar adalah raf'ul jahli an nafsi. Itu sama dengan menambah prosentase pengetahuan tadi. Wa an ghairi, dan mengajak orang lain untuk ikut belajar. Karena ilmu itu punya potensi membisikkan bagi pelakunya. Yahtiful ilmu bil amal in kana fihi wa illa irtahal. Ilmu itu membisikkan bagi pemiliknya untuk diamalkan dan diajarkan kepada yang lain. In kana fihi, kalau dia berusaha untuk mengamalkan, maka ilmu itu akan bertahan. Wa illa irtahal, dan kalau tidak, ilmu itu akan pergi. Sehingga jangan khawatir, orang kalau belajar nggak ada ruginya, Pak. Minimal manfaatnya untuk pribadinya. Kalau dia bisa sampaikan kepada yang lain, maka dia bisa menghilangkan kebodohan dari masyarakat. Karena itu sekali lagi, sediakan waktu ya minimal 1 jam, barangkali sebagai latihan. Saya dalam waktu 1 jam ini khusus untuk baca, tidak boleh untuk kegiatan yang lain. Kapan Pak waktu yang tepat? Kembali kepada masing-masing individu. Ada ya waktu yang tepat untuk membaca, kadang di pagi hari, ada yang sore hari, ada yang menjelang tidur, terserah. Yang penting pokoknya jangan Anda sediakan waktu sisa. Waktu sisa contohnya gimana? Wes ngantuk, capek, pengen turu, gek buka Quran. Baru dapat 2 ayat, merem. Masya Allah, Pak. Waktu produktif Anda gunakan untuk nyari dunya, waktu yang sisa kita gunakan untuk nyari akhirat. Gak adil. Waktu yang produktif kita kapan? Saat Anda bisa melek, seger, semangat, kita pakai untuk kerja. Jam 8 sampai jam 4 sore. Jam 8 sampai jam 12 Anda berada di posisi waktu puncak. Di saat itu Anda bisa semangat, ketika kerja bisa maksimal. Umumnya kita pakai untuk apa, Pak? Untuk kerja, nyari apa? Dunia.
Jarang di antara kita menggunakan waktu yang hebat itu untuk mencari akhirat. Makanya kenapa belajar di waktu pagi oleh Nabi SAW dikasih kelebihan dibandingkan belajar di waktu yang lain. Sebab orang yang menyediakan waktu pagi untuk belajar ilmu agama, hakikatnya dia memberikan waktu yang terbaik bagi dirinya untuk kepentingan syariat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Al-Mundhiri dari Abu Umamah Al-Bahili. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man ghada ilal masjid, la yuridu illa ayyata'allama khairan ayyu'allimah, kana lahu ka ajri hajin taman hajatuhu." Siapa yang di waktu pagi dia datang ke masjid, gak ada niat kecuali dalam rangka untuk belajar agama atau mengajarkan agama, maka dia dapat pahala seperti pahala haji. Masya Allah. Yang keutamaan ini tidak ada dalam waktu yang lain. Makanya jenengan nek melu kajian setelah maghrib dengan waktu duha itu beda nilainya, Pak. Ini seharusnya geser setelah waktu duha aja ya. Tayyib. Sehingga ini memberikan penekanan. Semakin waktu produktif itu semakin Anda gunakan untuk kegiatan yang bermanfaat bagi agama, nilai pahalanya akan semakin besar. Baik. Selanjutnya jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala. Di buku fikih bermadzhab ini kami cantumkan beberapa hal ya. Bagi yang punya bukunya, coba Anda lihat di daftar isi. Di bagian yang pertama saya sebutkan sebuah pengantar tentang kenapa kita perlu belajar agama. Kenapa kita perlu belajar agama? Masih banyak kaum muslimin yang dia nggak punya kesadaran untuk mempelajari agamanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan. Salah satu di antara sebab ada umat masa silam yang disesatkan dalam Al-Quran, penyebabnya apa, Pak? Orang gelem sinau. Siapa mereka? Ad-dhalun, orang yang disebut oleh Allah di surat Al-Fatihah dengan sebutan orang yang sesat. Mereka siapa, Pak? Nasrani. Dan kita menyampaikan doa itu dalam setiap sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan sebab kenapa orang ini disebut sebagai ad-dhalin, sebagaimana keterangan Syekhul Islam, karena orang ini tidak mau mempelajari agamanya. Kelompok ini paling anti dengan yang namanya belajar. Sehingga bagi mereka cara yang paling tepat untuk bisa dekat dengan Tuhan adalah memperbanyak ibadah, ya, memperbanyak amal soleh. Meskipun itu terjadi di masa silam. Kalau belakangan kan sama seperti Al-Maghdub, jarang ibadah. Sehingga orang Nasrani di masa silam, mereka itu Masya Allah ketika melakukan ibadah, sampai 100% waktunya dipakai. Meskipun semuanya tanpa aturan. Karena mereka tidak membaca bagaimana penjelasan yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam tentang tata cara ibadah. Kaum muslimin, kalau dia mengalami yang sama, berarti dia mendekati status dan predikat ini. Sehingga saat dia tinggalkan agamanya, nggak mau mempelajari agamanya, akhirnya dia tidak kenal mana yang halal, mana yang haram. Dia tidak kenal aturan-aturan syariat. Dia tidak kenal bagaimana cara ibadah yang benar. Maka umumnya amalan yang dia lakukan hanya dilatar belakangi karena kata orang, katanya. Dan dalam syariat kita kita diajarkan jangan beribadah hanya disebabkan dengan kalimat katanya. Belum tentu itu sesuai dengan panduan. Kemudian di sini saya sebutkan tentang keutamaan ilmu. Saya sampaikan bahwasanya belajar agama adalah ibadah yang paling afdol. Dan itu menurut ijma' 4 madhab. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Mereka sepakat bahwa ibadah yang paling afdol setelah ibadah wajib adalah belajar ilmu agama. Kemudian juga kami sampaikan ilmu agama ibarat air hujan. Dan ini cukup sering disampaikan oleh para asatidzah. Nabi SAW membuat gambaran. Ilmu itu ibarat hujan yang turun di muka bumi. Sedangkan batin kita seperti apa, Pak? Seperti tanah.
Maka kalau tanah itu sering dihujani akan menjadi tanah yang subur. Demikian pula hati manusia. Ketika sering mendengarkan tausiah, sering mendengarkan ilmu, akan menjadi hati yang tenang, hati yang subur, yang sehat, sehingga mudah untuk menerima hidayah. Kemudian kami juga sebutkan tentang keharusan untuk memilih guru. Sebab tidak semua orang yang bicara agama layak untuk diikuti. Ada beberapa orang yang dia pintar bicara, tapi dia bukan seorang ulama. Dia lebih tepat disebut khutobah, ahli bicara, pintar bicara. Tapi dia bukan ulama. Dan Ibnu Mas'ud pernah mengisyaratkan hal ini. Beliau pernah mengatakan, innakum fi zamanin kathirun fuqaha'uhu qalilun khutoba'uhu. Saat ini kalian berada di satu zaman, ulamanya banyak, khatibnya sedikit. Wa sayati 'alan nasi zamanun kathirun khutoba'uhu qalilun ulama'uhu. Dan akan datang satu zaman di tengah manusia, sing pinter ngomong banyak, tapi ulamanya sedikit. Muncul dalam diri kita kewaspadaan. Berarti ketika kita mau memilih guru harus apa? Pakai pertimbangan. Nah, Muhammad bin Sirin pernah mengingatkan hal ini. Beliau pernah mengatakan, al-ilmu minad din. Fandur amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu bagian dari agama. Karena itu perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama. Sebab belajar agama itu sama dengan membangun ideologi. Nek salah guru, maka nanti ideologinya akan menyimpang sesuai dengan apa yang diberikan oleh gurunya. Sehingga orang perlu waspada ketika dia mencari guru. Tidak semua yang bicara agama bisa dijadikan sebagai guru. Karena sebenarnya orang ketika belajar agama, hakikatnya dia sedang membangun ideologinya. Kemudian kita juga cantumkan tentang niat yang benar dan niat yang salah ketika belajar. Lalu kunci sukses dalam belajar. Nah, tentang kunci sukses dalam belajar, ini kami sampaikan keterangan Abdullah bin Mu'taz, rahimahullah. Tadi Nabi SAW membuat gambaran ilmu itu ibarat air hujan. Sedangkan hati manusia seperti tanah. Dan air itu punya karakter gimana, Pak? Mengalir dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Dari sumur ke mana? Ke tandon. Berarti dia mengalir dari tempat yang gimana sifat air? Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Abdullah bin Mu'taz mengatakan, al-mutawadi'u inda tullabil ilmi. Orang yang tawadu di kalangan para pembelajar ilmu agama. Aktsaruhum ilman. Maka dia bisa menampung ilmu yang lebih banyak. Kama annal buqa'al munkhafid. Sebagaimana tempat yang rendah. Aktsaruha ma'an. Bisa menampung air yang lebih banyak. Karena yang namanya air punya karakter mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Bentuk tawaduk dengan ilmu bagaimana? Bentuk tawaduk dengan ilmu adalah dia siap untuk menerima setiap kebenaran yang datang kepadanya. Meskipun bisa jadi bertolak belakang dan bertentangan dengan kepentingannya. Ketika seorang hamba punya karakter semacam ini, berarti dia menjadi orang yang tawaduk terhadap ilmu. Sehingga saat dia belajar, lalu menjumpai sesuatu yang baru. Hal yang baru ini kok tidak sesuai dengan kebiasaannya. Dia siap untuk menerima dan dia tinggalkan kebiasaan sebelumnya. Dalam rangka untuk menghormati ilmu. Itulah bentuk tawaduk terhadap ilmu. Dan jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kunci ilmu itu bisa bersemayam dalam hati seorang hamba adalah ketika dia terbuka untuk menerimanya. Tapi kalau hamba itu tertutup, nggak mau menerima, meskipun bisa jadi dia hadir mendengarkan, namun karena hatinya terkunci, mustahil ilmu itu bisa mengendap dalam dirinya. Allah kasih gambaran kondisi orang munafik. Orang munafik di Madinah itu mendengarkan Al-Quran. Mendengarkan Nabi SAW ceramah.
mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Abu Bakar, nasihat yang disampaikan oleh Umar, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Karena mereka tinggal di mana, Pak? Di Madinah. Bertetangga dengan siapa? Dengan Rasulullah SAW dan orang-orang soleh yang lainnya. Tapi kenapa Al-Quran itu tidak memberikan pengaruh bagi hatinya? Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam Al-Quran, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Ataukah ada kunci dalam hatinya? Dan realitanya hatinya terkunci. Sehingga meskipun mereka hadir, ketika Nabi SAW ceramah, Abdullah bin Ubay bin Salul itu termasuk orang yang duduk di barisan depan ketika Jumatan. Dan sebelum Rasulullah SAW datang naik mimbar, Abdullah bin Ubay ini dia banyak memuji Rasulullah SAW sambil berdiri. Hada Rasulullah, hada Abu Bakar sahibuhu, wa hada Umar sahibuhu. Lihatlah ini Rasulullah, beliau adalah utusan Allah. Perhatikan ini Abu Bakar, teman dekatnya. Perhatikan ini Umar, teman dekatnya pula. Sehingga dia memuji Nabi SAW, memuji Abu Bakar, memuji Umar di hadapan para jamaah yang lain sebelum Jumatan dimulai. Itu kebiasaan Abdullah bin Ubay bin Salul, kembongnya munafik. Tujuannya apa, Pak? Cari muka dia. Biar dia dianggap bagian dari kaum muslimin, punya hubungan dekat dengan Nabi SAW, meskipun di balik itu dia melakukan makar. Sehingga saat Nabi SAW berkhutbah Jumat, apakah Abdullah bin Ubay mendengarkan? Mendengarkan. Tapi ilmu itu sama sekali tidak memberikan pengaruh bagi hatinya, karena dia, hatinya apa, Pak? Terkunci. Dia menutup diri. Dan ada banyak orang yang situasinya seperti itu. Banyak orang ketika Jumatan, niat ketika dia datang Jumatan apa, Pak? Hanya sebatas untuk menggugurkan kewajiban. Tidak ada niat untuk menambah ilmu agama. Sehingga saat dia datang Jumatan, bagi dia diceramai gak diceramai sakarepmu, yang penting aku wis mangkat. Akhirnya begitu datang, duduk langsung tidur. Ya, bangun-bangun komat. Karena dalam pikirannya gak ada keinginan untuk menambah ilmu. Dan dominan masyarakat kita seperti itu. Makanya kita sangat yakin ya, andaikan Jumatan yang kita selenggarakan itu diadakan ujian Jumatan. Kira-kira bapak-bapak yang ikut Jumatan, Anda berani jamin dapat nilai berapa, Pak? Mungkin banyak di antara ilmu itu yang menguap. Karena kita datang nggak siap untuk menerima. Tapi kita datang dengan niat hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Itu contoh orang yang belum terbuka hatinya di saat dia hadir di majelis ilmu. Sehingga ada orang yang datang di majelis ilmu. Dia melihat, dia mendengar, tapi hatinya tertutup karena dia mikir yang lain. Di saat itulah ilmu tidak bisa masuk ke dalamnya. Maka Abdullah bin Mu'taz memberikan penekanan kepada kita. Jadilah hamba yang tawadhu terhadap ilmu, karena kunci ilmu itu bisa bersemayam dalam hati seorang hamba adalah ketika dia tawadhu terhadap ilmu, sebagaimana air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Selanjutnya di bagian muqaddimah terakhir kami sebutkan definisi ilmu yang bermanfaat. Sebenarnya yang dimaksud ilmu yang bermanfaat itu seperti apa? Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah, wa'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keberadaan ilmu yang enggak manfaat. Berarti ilmu yang enggak manfaat itu ada atau tidak jamaah? Ada. Ilmu yang tidak manfaat itu ada dua bentuk. Pertama, ilmu yang tidak manfaat dzatnya. Ilmu yang tidak manfaat dari sisi dzatnya. Contohnya apa, Pak? Contohnya adalah ilmu yang ketika dipelajari justru membuat orang semakin berdosa. Misalnya ilmu sihir. Orang belajar ilmu sihir berpahala atau tidak? Apa yang akan dia dapatkan kalau dia belajar ilmu sihir? Dia berdosa. Mas, boleh nggak saya belajar ilmu bagaimana cara menjadi pawang hujan? Insya Allah.
Lah jenengan mau apa? Nanti saya mau daftar jadi pawang hujan kalau ada motor GP yang kedua neng Semarang. Gajinya kan rodok gede gitu. Pokoknya gagal berhasil tetap dibayar. Kan lumayan. Anda kalau belajar seperti ini sama dengan menggadaikan akidah. Sehingga orang ketika belajar sihir dia bisa jadi kafir. Makanya Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ketika bercerita tentang tuduhan Yahudi kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Sulaiman tidaklah kafir tapi setanlah yang kafir sebab dia mengajarkan sihir kepada umat manusia. Sehingga ada KBM yang bisa menyebabkan jadi kafir. Kegiatan belajar mengajar yang bisa menyebabkan hamba jadi kafir ketika objeknya adalah ilmu sihir. Termasuk contoh yang lain misalnya orang belajar ilmu filsafat. Sehingga dia belajar debat. Dia belajar logika tapi diarahkan kepada masalah akidah. Merancang akidah pakai logika. Dia pakai filsafat. Yang terjadi bukan malah mendapatkan hal yang baik, tapi justru dia akan mendapatkan banyak kebingungan. Karena itu di situ ada ilmu yang zatnya tidak bermanfaat. Baik. Kemudian definisi ilmu yang tidak bermanfaat yang kedua adalah ilmu yang zatnya bermanfaat, namun oleh pemiliknya tidak membuahkan amal soleh. Sehingga oleh pemiliknya justru membuat dia semakin sombong. Atau dia tidak mau mengamalkan. Akibatnya dia punya ilmu tersebut, tapi ilmu itu tidak dia hiraukan. Contohnya apa Pak? Orang yang belajar Quran, tapi perbuatannya jauh dari karakter Quran. Karena itu Rasulullah SAW ingatkan, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran itu bisa menjadi hujjah yang akan mendukungmu atau sebaliknya bisa menjadi hujjah yang akan menuntutmu. Kapan Quran itu bisa menjadi hujjah yang akan mendukung kita untuk mendapatkan surga? Saat kita mempelajari Al-Quran dan berusaha untuk mengamalkannya. Sebaliknya ketika kita sudah dikasih Al-Quran tapi kita tinggalkan Al-Quran itu, kita tidak mengamalkannya, maka Al-Quran akan menjadi hujjah yang menuntut kita di akhirat. Karena itulah Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, wa rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Betapa banyak orang yang membaca Quran, tapi Al-Quran melaknat orang ini. Kita tahu yang namanya kaum muslimin ketika bulan Ramadan, kegiatan yang paling banyak setelah tarawih apa Pak? Tadarusan. Karyawan bank Pak bisa jadi ikut tadarus. Dia membaca surat Al-Baqarah yang berisi laknat untuk para pemakan riba. Tapi dia bertahan. Ada juga orang yang misalnya masih melakukan praktek zina. Dan dia membaca surat Al-Isra yang berbicara tentang larangan wala taqrabuz zina. Ada suami istri yang dia membaca ayat tentang masalah talak dan perceraian, bagaimana aturan-aturannya. Tapi dia punya masalah keluarga yang menyebabkan dia saling mendolimi antar pasangannya. Sehingga betul apa kata Hasan Al-Basri, wa rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Banyak orang yang maca Quran tapi dia dilaknat sama Al-Quran. Sebab apa yang dia baca, dia sendiri yang melanggarnya. Sehingga zatnya ilmu Quran itu bermanfaat atau tidak? Secara zatnya bermanfaat. Tapi pemiliknya tidak mengamalkannya, sehingga justru ilmu itu akan menjadi bahan yang akan menuntut dia di akhirat. Allah akan mempertanyakan, sejauh mana ilmu itu kita amalkan? Sejauh mana agama Al-Quran yang Allah ajarkan kepada kita ini kita amalkan? Di saat itulah ilmu menjadi hujjah yang akan menuntut kita. Tayyib. Nah di bagian akhir kita jelaskan hakikat dari ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa mengantarkan seorang hamba kepada takwa. Sehingga zatnya sesuatu yang bermanfaat. Yang kedua, bagi pemiliknya membimbing dia untuk mendapatkan taufik dari Allah agar dia semakin bertakwa kepada Allah. Bapak Ibu belajar baik di HSI
maupun ikut forum kajian yang lain. Ketika Anda mendapatkan satu ilmu yang baru, catat baik-baik, berusaha untuk diamalkan, karena kalau tidak, ini justru akan menuntut kita di akhirat. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada sebuah hadis yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah satu istri beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang dalam sehari semalam dia salat sebanyak 12 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah. Maka Allah akan membangunkan untuknya istana di surga. Lalu istri Rasulullah SAW ini menyampaikan kepada muridnya tabi'in. Tabi'in ini menyampaikan ke tabi'in yang lain. Sampai akhirnya hadis itu ditulis oleh Abu Dawud. Dia diriwayatkan oleh Abu Dawud. Abu Dawud menyebutkan bahwa setiap perawi yang menyampaikan hadis ini selalu mengatakan, sejak saya mendengarkan hadis ini, saya tidak pernah meninggalkan sholat 12 rakaat dalam sehari semalam. Sehingga dari mulai istri Nabi SAW, beliau mengatakan, sejak saya mendapatkan hadis ini dari Rasulullah SAW, saya tidak pernah meninggalkan sholat 12 rakaat dalam sehari semalam. Tabi'in yang mendapatkan hadis ini dari istri Rasulullah SAW, beliau mengatakan, sejak saya mendapatkan hadis ini dari Maimunah, saya tidak pernah meninggalkan 12 rakaat sholat sunnah sehari semalam. Berikutnya juga mengatakan yang sama. Sehingga rentetan orang ini punya pernyataan yang sama. Masya Allah. Itu contoh semangat orang di masa silam ketika mendapatkan ilmu yang baru, dia jaga baik-baik dengan cara apa? Diamalkan. Itulah ilmu yang bisa mengantarkan seorang hamba menjadi orang yang bertakwa. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Masuk Isya, kita sholat dulu. Nah, baik, kita sholat dulu dan insya Allah nanti setelah sholat kita langsung menuju pembahasan tentang masalah fikih bermadhab dan batasan-batasan yang perlu kita ketahui dalam menyikapi keberadaan madhab. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sebelum kita melanjutkan materi, sedikit saya ingin menyampaikan satu bagian dari sunnah yang penting untuk kita perhatikan terkait masalah sholat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum alyanukum mangkiban fis salah." Orang yang terbaik di antara kalian dalam sholat berjamaah adalah orang yang paling lunak pundaknya ketika dia sedang sholat. Dan yang dimaksud dengan orang yang paling lunak pundaknya, maknanya adalah jamaah yang paling bisa menyesuaikan diri dengan kondisi di masjid. Sehingga kalau dalam situasi tertentu, andaikan ada salah satu jamaah yang berada di posisi soft sangat rapat. Selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa pengantar penting seputar masalah bermadhab. Sebelumnya saya tanya, Bapak Ibu yang ada di sini bermadhab atau tidak? Bermadhab. Yakin bermadhab? Insya Allah. Baik. Madhab Anda apa? Anda madhabnya apa? Anda punya madhab ya? Tadi saya tanya di bagian awal, apakah Anda punya madhab atau tidak? Bapak Ibu menjawab, punya madhab. Sekarang pertanyaan selanjutnya, apa madhab yang Bapak Ibu ikuti? Madhab salaf. Salaf itu artinya pendahulu.
Baik, saya fokuskan. Lebih mengerucut untuk madhab fikih. Anda lebih mengikuti madhab apa? Gado-gado. Berarti tidak punya alur khusus. Yang penting cocok karo awake dhewe diikuti. Begitu? Bukan begitu. Baik, ada nggak yang bermadhab Syafi'iyah? Boleh angkat tangan. Jamaah yang bermadhab Syafi'iyah angkat tangan. Gak wani ngangkat tangan. Atau nggak punya madhab? Hah? Bingung. Bingung kenapa, Pak? Bingung semua. Berarti selama ini tidak bermadhab? Iya, sholat. Nah, sholatnya pakai madhab apa? Tidak tahu. Pokoknya yang penting sholat. Sifat sholat Nabi SAW. Tayyib. Kalau masyarakat secara umum di Indonesia, ketika dia ditanya, Anda madhabnya apa? Rata-rata masyarakat jawab apa? Syafi'iyah. Namun anehnya, pada waktu dia ditanya, kalau begitu tolong sebutkan bagaimana cara berwudu menurut madhab Syafi'iyah. Bingung dia. Wah, gak ngerti saya. Rukun wudu menurut madhab Syafi'iyah gimana? Saya nggak bisa menyebutkan. Pembatal wudu menurut madhab Syafi'iyah, yo gak ngerti. Sehingga banyak orang yang mengklaim dia bermadhab, dia mengikuti madhab tertentu, tapi dia sendiri buta dengan madhab yang dia ikuti. Maka sebagian besar masyarakat kita ketika dia ngaku bermadhab, sifatnya hanya menisbahkan diri. Saya bernisbah kepada madhab tertentu, meskipun dia sendiri nggak paham tentang madhab itu. Karena itu sebenarnya yang lebih penting dari istilah bermadhab adalah bukan sebatas menisbahkan diri. Apa yang lebih penting dari istilah bermadhab? Anda belajar atau tidak? Ngaku bermadhab Syafi'i tapi gak ngerti fikih Syafi'i seperti apa? Ngaku bermadhab Hambali tapi gak ngerti fikih Hambali seperti apa? Ya percuma saja. Karena sebenarnya hakikat bermadhab adalah bagaimana cara orang ini belajar ilmu agama. Dipahami insya Allah? Karena itu para ulama menjelaskan bahwa makna bermadhab itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah mengikuti semua keterangan di salah satu madhab. Sehingga dia mengambil apapun yang ada di madhab itu. Baik penjelasan wajibnya, baik penjelasan bagian sunnah, baik yang sifatnya azimah, baik yang sifatnya rukhsah. Pokoknya semua yang ada dalam madhab itu satu paket dia ikuti semuanya. Sehingga dia taklid pada madhab tertentu. Ini makna bermadhab yang pertama. Makna bermadhab yang kedua adalah dia mempelajari agama, mempelajari Islam melalui salah satu jalur madhab. Sehingga misalnya dia belajar tentang bagaimana cara sholat ketika, atau bagaimana cara sholat yang benar. Dia belajar madhab Syafi'i misalnya. Lalu dia buka buku dan kitab dalam madhab Syafi'i. Bagaimana cara wudhu yang benar? Dia belajar madhab Maliki. Dia buka kitab-kitab matan madhab Maliki. Sehingga orang yang kedua ini, dia mempelajari agama melalui salah satu jalur madhab. Ini makna bermadhab yang kedua. Makna bermadhab yang ketiga adalah mengikuti tokoh yang dia anggap sebagai guru dalam agamanya. Terlepas dari latar belakang madhabnya apa. Sehingga dia ketika belajar sholat, bapak sholat sesuai dengan madhab siapa? Saya nggak tahu mas, dari 4 madhab itu mana yang cocok untuk saya bagi sholat saya. Tapi saya sholat ngikuti Ustadz Fulan. Saya wudhu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Ustadz Fulan. Dan dia nggak tahu apa yang diajarkan oleh Ustadz Fulan itu berasal dari madhab yang mana, dia nggak tahu. Sehingga dia taklid kepada salah satu tokoh agamanya. Dia taklid kepada salah satu gurunya. Maka madhab dengan makna yang ketiga, di sini tidak bernisbah kepada salah satu dari 4 madhab yang ada, tapi dia mengikuti apa yang diajarkan oleh gurunya. Tayyib.
Sehingga berdasarkan 3 makna bermadhab ini, maka hakikatnya setiap manusia yang belajar agama, selama dia mengikuti panduan guru atau buku yang dia baca, hakikatnya setiap muslim bermadhab. Maka kalau Anda ditanya, apakah Anda bermadhab? Kita jawab, bermadhab. Kok bisa? Buktinya mana? Saya ketika mengamalkan seperti ini, saya baca buku A. Karena salah satu di antara makna bermadhab adalah taklid kepada salah satu tokoh agama. Sehingga kalau Anda ditanya, sholat Anda itu lebih sesuai madhab apa? Banyak di antara kita yang menjawab, sesuai dengan buku sifat sholat Nabi SAW. Berarti dalam hal ini Anda mengikuti keterangan penulis kitab sifat sholat Nabi SAW, Syekh Albani. Ada juga sebagian jamaah yang mungkin membaca bukunya Syekh bin Baz, sifat sholat Nabi karya Syekh bin Baz. Maka dia dalam sholat mengikuti sebagaimana arahan yang disampaikan oleh Syekh bin Baz. Ada yang berwudu sebagaimana panduan yang diberikan oleh Syekh Utsaimin, dan seterusnya. Sehingga masing-masing kita ketika menjalankan ibadah, hakikatnya dia sedang mengikuti salah satu madhab. Meskipun dalam makna yang ketiga, yaitu taklid kepada salah satu tokoh agama. Dipahami insya Allah? Tayyib. Nah, ketika Anda bermadhab dengan model yang ketiga ini, bisa jadi di situ terjadi campuran untuk 4 madhab yang ada. Sebagian kadang ini ada di unsur Syafi'iyah, sebagian ada di unsur Hambali, sebagian ada di unsur Hanafi, bisa juga ada di unsur Maliki. Tapi kita tidak tahu sebenarnya itu berangkat dari mana. Apakah itu sudah sah disebut bermadhab? Jawabannya sah. Karena itu Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, ketika beliau diminta oleh salah satu muridnya untuk menulis satu buku khusus yang mengumpulkan seluruh pendapat fikih beliau, beliau rahimahullah tidak bersedia. Dan beliau mengatakan, jika seorang muslim dalam masalah furu' itu dalam masalah hal yang sifatnya rincian agama. Misalnya bagaimana cara takbiratul ihram, bagaimana cara niat yang benar, bagaimana cara sedekap yang benar. Dia mengikuti salah satu ulama di kalangan kaum muslimin, insya Allah itu sudah sah baginya. Sebab panduan yang diberikan oleh Allah kepada para hambanya yang tidak paham, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu kalau kamu tidak tahu. Tayyib. Selanjutnya, jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Bermadhab di kalangan masyarakat itu ada 2. Yang pertama adalah bermadhab tafaqquhan wa tadayyunan. Bermadhab sebagai salah satu metodologi dalam belajar. Bermadhab sebagai salah satu metodologi dalam belajar. Sehingga dia belajar ilmu agama dengan cara mengikuti tokoh tertentu atau mengikuti alur madhab tertentu. Dia belajar salat menurut madhab Syafi'iyah, atau dia belajar wudu menurut madhab Malikiyah. Dia mengikuti salah satu alur tokoh tertentu atau madhab tertentu. Maka kegiatan bermadhab dia tujuannya adalah dalam rangka untuk mempelajari agama. Untuk jenis semacam ini, para ulama sepakat model seperti ini diperbolehkan. Orang yang menyikapi bermadhab dalam rangka untuk belajar agama, ulama sepakat hukumnya apa? Diperbolehkan. Dan itu sudah menjadi kebiasaan mereka dari waktu ke waktu. Sehingga turun-temurun para ulama Ahlussunnah sejak masa silam, mereka belajar ilmu agama melalui jalur-jalur tertentu. Saya belajar melalui keterangan ulama fulan. Yang ini belajar melalui keterangan ulama B. Yang ini belajar melalui keterangan ulama C. Dan tidak ada istilah bahwasanya perbuatan mereka ini tercela. Dari dulu sampai sekarang. Karena itu, kalau ada orang yang dia mau mendalami madhab tertentu, belajar fokus di madhab tertentu, ini tidak termasuk perbuatan yang tercela. Bahkan terkadang menjadi salah satu di antara jurusan dalam kegiatan belajar di dunia fikih. Ada salah satu syekh yang beliau disertasinya mutakhassis fi fiqh Syafi'i. Disertasi beliau
itu membahas khusus tentang masalah fikih dalam mazhab Syafi'iyah. Sehingga beliau mendalami itu dalam furu'-furu', dalam pembahasan bagian yang rinci di mazhab Syafi'iyah. Tayyib. Jenis yang kedua, orang yang menyikapi mazhab tadayyunan. Orang yang menjadikan mazhab sebagai bagian dari agama. Orang yang menjadikan mazhab sebagai agama. Sehingga bagi dia seluruh mazhab ini pasti benar. Kalau tidak mazhab ini, dia menyimpang dan salah. Maka satu-satunya jalan untuk bisa mendapatkan surga adalah mazhab ini. Dia sikapi mazhab sebagaimana layaknya agama. Dia sikapi mazhab yang dia ikuti sebagaimana layaknya syariat yang Allah turunkan. Gak ada peluang salah sedikit pun. Nah, untuk jenis yang kedua ini tidak diperbolehkan oleh para ulama. Dan bahkan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menegaskan di I'lamul Muwaqqi'in, beliau mengatakan, wala yalzamu ahadan qat ayatamadhhaba bimadhhabi rajulin minal ummah bihaitsu ya'khudhu aqwalahu kullaha wa yada'u aqwala ghairihi. Seseorang di kalangan umat ini tidak wajib untuk mengikuti mazhab tertentu, di mana dia harus ambil semua pendapat di mazhab itu dan meninggalkan mazhab yang lain. Wa hadhihi bid'atun qabihatun hadatsat fil ummah lam yakul biha ahadun min a'immatil Islam. Ini termasuk pemahaman yang bid'ah, muncul belakangan di tengah umat, gak ada satupun di antara ulama Islam masa silam yang mengajarkannya. Wahum a'la rutbatan wa ajallu qadaran. Meskipun mereka adalah orang yang a'la rutbatan wa ajallu qadran, orang yang lebih tinggi derajatnya dan lebih mulia derajatnya. Sehingga Ibnu Qayyim mengingkari kalau ada orang yang punya prinsip menjadikan mazhab sebagaimana layaknya agama. Nek sampeyan tidak ikut mazhab Hanafi, nanti nyemplung neraka. Dan ada salah satu di antara tokoh dalam mazhab Hanafiyah yang dia punya pernyataan. Diceritakan oleh sebagian ulama Hanafiyah, tokoh mazhab Hanafiyah ini ngajar di Raudhah. Ini di masa silam. Mungkin sekitar abad 5 Hijriah. Dia itu pernah punya pernyataan. Nanti ketika Allah menurunkan Nabi Isa dan Imam Mahdi, dia akan mengajarkan umat manusia mazhabnya Abu Hanifah. Masya Allah. Sehingga seluruh manusia disatukan dengan mazhab Abu Hanifah. Padahal dia ngajar di Raudhah. Artinya dia termasuk tokoh. Sampai punya forum kajian di Masjid Nabawi ketika di zamannya. Dan itu diingkari oleh ulama yang lain. Sehingga kadang ada orang yang sampai saking taklidnya kepada mazhab tertentu, sehingga bagi dia kebenaran hanya ada di satu mazhab ini. Siapa yang tidak mengikuti mazhab itu maka dia menyimpang. Dan ini prinsip yang nggak benar, karena sama dengan menjadikan mazhab sebagaimana layaknya apa? Agama. Selanjutnya, bedakan antara bermadhab dengan taklid. Bedakan antara bermadhab dengan taklid. Bermadhab dengan taklid itu dua hal yang berbeda. Bermadhab artinya mengikuti ulama dengan menjadikannya sebagai metodologi dalam belajar. Karena setiap orang ketika belajar, dia pasti berguru dengan generasi sebelumnya. Sedangkan taklid berarti mengambil semua pendapat yang dinyatakan oleh ulama tertentu, sekalipun bisa jadi jelas-jelas pendapat itu bertentangan dengan dalil. Kalau taklid, itu mengadopsi semua pendapat yang disampaikan oleh tokoh tertentu, sekalipun bisa jadi jelas bertentangan dengan dalil. Karena itu dua hal ini berbeda. Kalau bermadzhab itu metodologi belajar, kalau taklid bentuknya apa, Pak? Mengadopsi semua pernyataan. Tanpa tahu latar belakang, tanpa tahu dalil, bahkan bisa jadi ketika pernyataan itu bertentangan dengan kebenaran, dia tetap mengambilnya. Dan ini yang dicela oleh para ulama. Dr. Abdus Salam Asy-Syuwair
hafizahullah ta'ala. Beliau ulama Saudi yang banyak menyampaikan ceramah tentang masalah fikih bermadhab. Beliau pernah mengatakan dalam salah satu ceramah beliau tentang fikih bermadhab, innahu la talazuma bainat tamadhub wa bainat taqlid. Tidak ada hubungan konsekuensi antara bermadhab dengan taklid. Wa dzalika anna ba'dal muqallidah laisa bimutamahhibin kama anna ba'dal mutamadhibin laisu bimuqallidin. Karena realita di lapangan, ada orang yang taklid tapi dia tidak bermadhab. Karena dia nggak pernah belajar. Dia nggak ngerti usul dalam madhab Syafi'iyah itu apa. Dia nggak ngerti dalam madhab Hambali itu prinsipnya bagaimana, dia nggak ngerti. Tapi dia taklid kepada salah satu tokoh tertentu. Pokoknya apapun yang disampaikan oleh Bapak Fulan ini saya ikuti. Dia taklid. Demikian pula sebaliknya. Wa an kama anna ba'dal mutamadhibin laisu bimuqallidin. Ada banyak orang yang mengikuti madhab tertentu, tapi dia bukan muqallid. Kita mengenal ada banyak sekali ulama yang bernisbah kepada madhab tertentu. Imam Nawawi madhabnya apa? Syafi'i. Tapi beliau tidak taklid. Ibnu Hajar al-Asqalani madhabnya apa? Syafi'i juga. Tapi beliau tidak taklid. Ibnu Taimiyah madhabnya Hambali. Tapi beliau bukan seorang muqallid. Bahkan beliau mujtahid mutlak. Ibnu Qayyim juga Hambali, tapi beliau bukan seorang muqallid. Para masyayikh belakangan, Syekh Albani dulunya bermadhab Hanafi, tapi beliau bukan muqallid. Imam Ibnu Utsaimin, Syekh bin Baz bermadhab Hambali, dan beliau bukan muqallid, dan seterusnya. Sehingga ada orang yang bermadhab tapi dia tidak taklid. Sebaliknya ada orang yang taklid tapi dia tidak paham madhab. Karena itu dua hal ini hal yang berbeda. Tayyib. Selanjutnya, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang beberapa perbedaan antara muqallid dengan orang yang bermadhab. Saya sebutkan di sini. Pertama, bermadhab itu mengambil pendapat mujtahid. Adapun taklid mengambil pendapat orang lain, baik mujtahid maupun bukan mujtahid. Kita ulang ya. Beberapa perbedaan antara bermadhab dengan taklid. Satu, bermadhab itu pasti yang diikuti, yang dipelajari adalah keterangan ulama mujtahid. Kalau taklid, belum tentu yang diikuti ulama mujtahid. Bisa jadi ada orang yang taklid pada tokoh tertentu, dia ini tokoh yang menyimpang, gak punya madhab, bahkan bisa jadi gak ngerti agama. Tapi pintar bicara, lalu diikuti oleh orang awam ini. Sehingga sebenarnya dia tidak bermadhab, karena yang dia ikuti bukan mujtahid. Tapi kalau bermadhab, pasti yang diikuti ulama mujtahid. Sebab dia mempelajari agama melalui proses ijtihad. Dah? Yang kedua, bermadhab umumnya linier dari ulama mujtahid tertentu. Sehingga misalnya dia mengikuti madhab Syafi'iyah, maka dia linier. Dari mulai kitab Syafi'iyah yang paling rendah dia pelajari, kemudian naik tingkatan, lalu naik tingkatan lagi, linier dia. Ini umumnya bermadhab. Tapi kalau taklid, bisa jadi dia mengambil pendapat dari berbagai tokoh, tergantung dari siapa orang yang dia tanya. Sehingga dalam masalah A, dia mengambil pendapatnya Ustadz A. Kenapa? Lebih nyaman. Dalam masalah B, dia mengambil pendapatnya Ustadz B. Kenapa? Lebih sesuai kepentingan. Sehingga orang yang taklid itu kadang dia milih-milih jawaban mana yang lebih sesuai dengan kepentingannya. Ada salah satu kejadian ya. Orang Jakarta. Beliau punya masalah muamalah. Kemudian beliau konsultasikan kepada Al-Ustadz Dr. Irwandi Tirmizi. Dapat jawaban, alhamdulillah. Namun jawaban beliau ternyata sangat berbahaya bagi unit usahanya. Insya Allah. Akhirnya yang bersangkutan nyari pembanding. Ketika nyari pembanding, Masya Allah Pak, saya juga sampai gak nyaman ketika itu. Datang ke kantor Yufid Pak.
terus ingin menemui saya dan beliau ceritakan kasusnya. Waktu dia cerita kasusnya, dia nggak sampaikan kalau sebenarnya sudah pernah konsultasi dengan Ustadz Erwandi. Akhirnya setelah dia cerita, saya sampaikan jawabannya. Alhamdulillah jawaban saya nggak jauh beda dengan jawaban yang pertama. Baru yang nganter menyampaikan, sebenarnya beliau ini sudah tanya kepada Ustadz Erwandi. Dan jawaban beliau sama seperti jawaban antum. Alhamdulillah. Akhirnya nggak ada pilihan yang lain. Ya memang harus seperti ini. Dan kebiasaan semacam ini cukup umum. Ada sebagian orang yang dia lebih memilih pendapat tokoh tertentu dengan harapan apa? Lebih sesuai dengan kepentingannya. Maka tolong dihati-hati. Dalam bertanya dan Anda meminta fatwa, Allah Maha tahu apa semangatnya. Ada orang yang meminta fatwa karena latar belakang hawa nafsu, sehingga dia berharap bisa mendapatkan jawaban yang lebih ringan. Bahkan kadang ustadznya sebelum ngasih jawaban sudah disetir terlebih dahulu. Boleh kan ustadz ya? Boleh ustadz ya? Boleh ya? Itu kayak anak kecil ngerengek-rengek ke bapaknya, Pak. Subhanallah. Bagaimana ustadz akan menyampaikan bisa secara ilmiah kalau semuanya sudah dikendalikan? Tayyib. Makanya kadang orang taklid itu campur-campur. Mana yang kira-kira menguntungkan dirinya, itu yang diambil. Yang ketiga, bermadzhab itu seperti mengikuti sebuah sistem yang terdiri dari fikih, usul fikih, dan kaidah fikih. Sehingga dia bertahap. Tahap awal dia belajar fikih. Setelah dia tahu hukum-hukum fikih itu, dia naik tingkatan, belajar prinsipnya. Kok bisa menghasilkan kayak gini tuh asal-usulnya bagaimana? Dia belajar usul fikih. Lalu semakin berkembang, dia belajar kaidah-kaidah fikih. Itu umumnya yang dilakukan oleh orang yang bermadzhab. Kalau taklid, kayak gini nggak dipelajari, Pak. Pokoknya yang penting beliau bicara apa, saya ikuti. Yang keempat, bermadzhab secara umum bisa menjadi metodologi dalam belajar fikih. Thariqatut tafahum. Adapun taklid bukan metode dalam belajar fikih. Sehingga orang ketika taklid, dia nggak punya metodologi tertentu. Tapi kalau bermadzhab, dia punya metodologi tertentu. Walhamdulillah. Baik. Kemudian yang terakhir, di kesempatan kali ini. Lalu bagaimana cara kita sebagai orang awam dalam bermadzhab? Banyak orang yang bertanya, Pak, waktu lagi ribut di medsos, antara yang mengatakan kita harus bermadhab dan yang mengatakan kita nggak boleh bermadhab, Anda ngikuti nggak? Ngikut komen atau tidak? Tidak ya. Yang penting pokoknya ikut ribut di situ. Ada yang ikut pusing, ada yang baca nggak ngerti dan seterusnya. Dan memang itulah nasib jadi orang awam. Ibarat buih yang ada di permukaan, ombak ngalor melu ngalor, ombak ngidul melu ngidul. Jadilah manusia yang berat dan berbobot. Karena ketika Anda punya nilai dan berat, pada saat ada arus manapun, Anda tahu kemana yang lebih tepat untuk saya ikuti. Sebab sampah itu akan selalu mengikuti kemana ombak berjalan. Tapi kalau Anda menjadi manusia yang berbobot, dan bobot seorang hamba ditimbang dari ilmunya, Anda akan tenggelam. Di saat Anda dibawa, gerakan mana yang lebih tepat, Anda bisa menyimak. Kuncinya belajar. Kuncinya apa? Belajar. Tayyib. Lalu bagaimana cara orang awam dalam berpendapat, dalam mengikuti madhab? Masyarakat awam, karena dia nggak paham dalam mempertimbangkan madhab apa yang harus saya ikuti dan kemana saya harus bermadhab, maka cara terdekat yang bisa dia lakukan adalah mengikuti bimbingan gurunya. Sehingga mereka umumnya mengikuti Pak Guru menyarankan apa, itu yang dia ambil. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, Annal qail annahu syafi'iyun, au malikiyun, au hanafiyun, yaz'amu annahu muttabi'un lidhalikal imam, salikun tariqahu, wa innama hadha yasihu lahu idha salaka sabilahu fil ilmi wal ma'rifah. Orang berhak untuk mengklaim dia bermadhab tertentu
menurut Ibnu Qayyim, syaratnya adalah dia paham bagaimana cara ulama ini dalam mengambil dalil. Kata beliau, orang yang mengatakan dirinya bermadzhab Syafi'i, atau mengatakan dirinya bermadzhab Maliki, atau mengatakan dirinya bermadzhab Hanafi, yakin bahwasanya dirinya mengikuti imam madzhabnya dan meniti jalan madzhabnya. Pernyataan ini bisa dinilai benar jika dia menempuh jalan imam madzhabnya dalam mempelajari ilmu agama. Kalau belum sampai pada tingkatan seperti itu, kata Ibnu Qayyim, belum layak untuk disebut bermadzhab sebagaimana madzhab imamnya. Sudah? Sehingga kondisi ini berbeda dengan orang awam yang mereka tidak intensif dalam belajar agama, selain hanya kajian umum atau kajian tematik. Sehingga sebagian ulama menegaskan bahwa orang awam yang tidak bisa bermadzhab, orang awam tidak bisa bermadzhab karena mereka tidak belajar secara linear terhadap madzhab tertentu, baik berkaitan dengan metode berdalil maupun yang berkaitan dengan masalah cabang. Maka hakikatnya orang awam tidak bisa dinisbahkan apakah dia bermadzhab Syafi'i, apakah dia bermadzhab Maliki, ataukah bermadzhab yang lainnya. Karena itu Ibnu Qayyim mengatakan, la yasihu lil ami. Tidak sah bagi al-ami. Ami itu artinya orang awam. Jadi, Ami Nur Bais itu artinya wong awam, gitu ya. La yasihu lil ami madhabun walau tamadhaba fihi fal ami la madhaba lahu. Tidak sah adanya madhab bagi orang awam. Jika dia bermadhab, hakikatnya orang awam itu tidak memiliki madhab. Karena madhab berlaku bagi orang yang memiliki kemampuan dalam mengkaji dan meneliti. Innama yakunu liman lahu naw'u nadharin wal istidlal. Madhab itu berlaku bagi orang yang dia punya kegiatan mengkaji dan meneliti. Wa yakunu basiran bil madhahibi ala hasabihi. Dia memiliki pengetahuan tentang berbagai madhab sesuai dengan kemampuannya. Bermadhab juga berlaku bagi orang yang membaca referensi madhab tertentu terkait hukum-hukum praktis dan mengetahui fatwa dan pendapat imamnya. Sehingga orang awam kalau dia mengklaim saya bermadhab fulan, kata Imam Ibnu Qayyim, sebenarnya nggak sah untuk penyebutan semacam ini. Ketika dia tidak memahami bagaimana prinsip yang diajarkan oleh imamnya. Karena itulah kata Imam Nawawi, kita beralih kepada keterangan An-Nawawi dalam Raudhatul Talibin. Walladhi yaqtadihi dalil. Sesuai dengan makna dalil yang berlaku, annahu ailil ami la yalzamuhu at-tamadhhub bimadhabin. Bahwa orang awam tidak harus bermadhab dengan madhab tertentu. Bal yastafti man sya'a au manittufiqah. Namun dia bisa memilih bertanya kepada orang yang menurut dia layak untuk ditanya, au manittufiqah, atau orang yang disepakati punya kemampuan. Lakin min ghairi talaqqutin lirrukhas. Namun dengan syarat tidak boleh sengaja untuk mencari mana yang lebih ringan. Sehingga sebenarnya masyarakat umum kaitannya dengan masalah bermadzhab, hakikatnya mereka hanya mengikuti gurunya. Duwe masalah opo takon Ustadz fulan. Ustadz menjawab seperti ini. Ya sudah, itu yang hanya bisa diikuti. Dan dalam mencari guru ketika dia mau menyampaikan masalahnya, disyaratkan tidak boleh secara sengaja mencari rukhsah, mencari mana yang lebih ringan. Dan masing-masing orang akan mempertanggungjawabkan ketika dia mengambil pendapat. Kenapa dia mengambil pendapat itu? Sehingga sebagaimana yang berpendapat, seorang tokoh dan ulama berpendapat, dia harus mempertanggungjawabkan pendapatnya. Maka masyarakat umum yang mengikuti pendapat itu, dia nanti juga akan mempertanggungjawabkan kenapa dia mengikuti pendapat itu. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Ada tanya jawab. Baik. Panitia mempersilahkan kepada para jamaah yang ingin menyampaikan sesuatu. Silakan. Boleh langsung? Boleh, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan saya tanyakan pada Ustadz,
Alhamdulillah kita ini sudah mengikuti kajian-kajian sunnah. Yang saya tanyakan, apa boleh kita mengikuti kajian-kajian yang lain untuk dalam rangka menambah ilmu? Itu yang pertama. Yang kedua, masalah yang saya sampai sekarang belum terselesaikan itu masalah dana pensiun lembaga keuangan itu sebetulnya itu halal atau haram. Sebagai saya menanyakan itu ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Mohon penjelasan yang Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaan yang pertama. Alhamdulillah kita sudah mengikuti kajian sunnah bersama komunitas Ahlussunnah. Dan itu satu kebahagiaan yang luar biasa. Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah pernah mengatakan, salah satu di antara anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mengenal Islam, ayyuqayyid lahu syaikhun saleh. Allah berikan kepadanya guru yang baik. Sehingga ketika dia sudah masuk Islam, dibimbing oleh guru yang baik untuk mengenal Islam lebih dalam. Dan itu salah satu di antara kelebihan forum kajian Ahlussunnah. Kita berharap dengan mengikuti para asatidzah Ahlussunnah yang ilmu mereka bisa dipertanggungjawabkan. Setiap kali menyampaikan sebuah pernyataan selalu didasari dengan ilmu dan dalil. Kita berharap semoga ini salah satu di antara tanda bahwa guru yang kita ikuti adalah syekhun saleh, ulama yang saleh, guru yang saleh yang membimbing dia untuk semakin mendalami agama. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan, bolehkah kita belajar ilmu dari kajian yang lain? Dari kajian yang lain berarti dalam tanda kutip bukan Ahlussunnah. Begitu. Masya Allah. Ini yang menyampaikan jamaah ya, bukan saya. Baik. Bolehkah kita mengambil ilmu dari guru yang lain? Kalau dalam pembahasan di masa silam, kita tarik di masa salaf. Ini berkaitan dengan mengambil riwayat dari ahli bid'ah. Bolehkah seorang Ahlussunnah itu mengambil riwayat hadis dari ahli bid'ah? Karena dulu ilmu itu yang disampaikan haddatsana qala haddatsana. Ilmu dulu yang disampaikan itu adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya dapat hadis dari fulan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian. Nah, di antara sekian banyak orang yang menyampaikan hadis itu, kadang dia punya pemikiran yang menyimpang. Apakah boleh mendapatkan riwayat dari orang semacam ini? Maka para ulama membagi menjadi dua. Yang pertama, orang tersebut adalah orang yang mengikuti sekte, kelompok tertentu yang dia itu sangat anti dengan kedustaan. Contohnya apa? Contohnya Khawarij. Bagi Khawarij, dusta itu kekufuran. Karena menurut mereka, dusta adalah dosa besar. Dan dosa besar, jika dilakukan oleh seorang muslim, maka tidak diampuni. Maka mereka adalah orang yang paling anti dengan yang namanya berdusta. Sehingga dia selalu menghindari bagian itu. Karena itu orang semacam ini, ketika dia menyampaikan sesuatu, kemungkinan benarnya besar. Kemungkinan benarnya besar. Sehingga saat ada seorang tokoh atau ulama thalibul ilmi mendapatkan riwayat dari dia, kemungkinan thiqah riwayat ini cukup besar. Maka ini masih bisa ditoleransi. Tapi kalau dia mengikuti sekte, penganut sekte yang bagi sekte ini dusta adalah sesuatu hal yang biasa. Contohnya apa? Syiah. Bahkan mereka punya prinsip apa? Taqiyah. Berdusta di muka umum itu bagian dari luhuring budi. Leres? Budi luhur atau luhuring budi? Sama saja ya. Sehingga dia boleh berdusta dalam rangka untuk menyembunyikan identitas atau menguntungkan kelompoknya. Maka penganut sekte semacam ini tidak boleh riwayatnya diambil. Termasuk Jahmiyah, kemudian kelompok-kelompok menyimpang yang dia punya prinsip berdusta nggak masalah, yang penting menguntungkan kelompoknya. Baik,
ditarik dari hal ini adalah di masa sekarang kita kan tidak sedang mengambil riwayat, tapi sedang mengambil ilmu, keterangan agama. Bolehkah kita mengambil dari kelompok yang lain atau tokoh yang lain yang kita kenal kayaknya beliau punya penyimpangan, atau menurut keterangan salah satu asatidzah beliau ini bermasalah dari sisi akidah, apakah kita boleh mengambil ilmu darinya? Pertama, untuk ilmu yang di situ tidak ada kaitannya dengan manhajnya, tidak ada kaitannya dengan ideologinya, kita boleh mengambil ilmu darinya. Misalnya apa, Pak? Ilmu bahasa Arab. Bahasa Arab, Pak, mau dipelajari oleh orang yang berakidah Mu'tazilah maupun yang dipelajari oleh orang yang berakidah Ahlussunnah, zatnya sama saja. Karena yang dipelajari adalah bahasa. Dan bahasa itu bisa saja dimiliki oleh orang non-muslim. Ada nggak orang kafir yang pintar bahasa Arab? Banyak sekali. Abu Jahal, ya. Abu Lahab, wong Arab, Pak. Dan mereka paham prosa bahasa Arab. Mereka paham syair Arab. Bahkan paman Nabi SAW, Abu Talib, syairnya ditempel di Ka'bah karena pemenang. Sehingga dalam masalah ini mereka unggul. Tayyib. Mungkin nggak ada orang non-muslim yang paham bahasa Arab? Sangat mungkin. Sehingga kalau kita belajar ilmu semacam ini, tidak ada kaitannya dengan ideologi. Atau termasuk juga ilmu alat yang lain, misalnya ilmu usul fikih yang tidak sampai pada ranah ideologi, hanya sebatas pendekatan dalam memahami dalil. Maka para ulama masih memberikan toleransi ketika orang itu belajar dari sekte yang lain. Dipahami insyaallah? Karena itu beberapa penulis kitab usul fikih mereka memiliki mazhab ahlul kalam. Bermadzhab ahlul kalam. Dan referensi itu masih tetap dipakai. Meskipun penulisnya memiliki mazhab ahlul kalam. Tapi kalau berkaitan dengan ilmu yang ada hubungannya dengan akidahnya, ada hubungannya dengan manhajnya, ya tentu saja kita tidak boleh mengambil darinya. Sebab yang dia sampaikan adalah penyimpangan. Apa yang Anda dapatkan bisa jadi itu adalah kotoran, sementara kita butuh sesuatu yang bersih. Dan Sufyan ibnu Uyainah pernah mengingatkan, asyubhatu qattafah wal qulubu dha'ifah. Hati seorang hamba itu lemah, sementara syubhat selalu menyambar. Sehingga kalau orang mendengarkan syubhat, sering membaca sesuatu yang menyimpang, bisa jadi saat dia nggak kuat, dia terpengaruh dengannya, malah dia mengikutinya. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Selanjutnya, yang kedua, tentang masalah hukum pensiunan dari lembaga keuangan. Tentu saja yang dimaksud lembaga keuangan di sini adalah lembaga keuangan yang berbau riba. Kalau lembaga keuangan itu keuangan syariah, murni syariah, tidak ada penyimpangan riba di sana, kita sepakat pensiunannya halal. Tayyib. Ada sebuah paper yang ditulis oleh Syekh Dr. Sa'ad Ad-Dusiri. Dan paper ini menjadi salah satu rujukan saya ketika menulis buku Fikih ASN. Di bagian belakang buku Fikih ASN itu ada pembahasan tentang uang pensiunan. Hukum seputar masalah uang pensiunan. Ada beberapa rincian. Beliau memberikan kesimpulan yang pertama, bahwa di antara pensiunan yang terlarang untuk diambil adalah pensiunan dari perusahaan yang bergerak di bidang yang haram. Lalu beliau kasih contoh perusahaan khamr, perusahaan tobacco. Tobacco artinya apa? Rokok. Termasuk di antaranya adalah lembaga keuangan riba. Sehingga ketika dia bekerja di dunia ribawi, lalu lembaga tempat dia bekerja memberikan dana pensiunan, wallahu alam, secara pribadi saya berpendapat bahwasanya dana pensiunan ini tidak boleh untuk diterima. Terus gimana Pak? Sumber pendapatan saya dari mana? Karena dia sudah pensiun kan, sudah keluar ya, berarti dia sudah nggak bekerja. Sumber pendapatan saya dari mana? Sementara saya tidak punya penghasilan sama sekali. Status beliau sebagai orang yang tidak mampu
yang mendapatkan limpahan uang riba. Nah, dalam hal ini ada dua posisi. Pertama, untuk kebutuhan pokok, jika beliau tidak punya sumber yang halal sama sekali, dalam arti nggak punya sumber pekerjaan yang halal, atau tidak ada orang lain yang menafkahinya dari sumber yang halal, nggak punya anak, ada anak tapi anaknya kurang, nggak bisa menafkahi orang tuanya, sehingga bapak yang golek dewe, mboknya yang golek dewe, misalnya ya, nggak ada anak yang menafkahinya. Berarti posisi beliau sebagai orang yang miskin, membutuhkan. Dan uang riba itu diberikan kepada fakir miskin. Kalau dia sebagai orang yang miskin, berarti dia termasuk salah satu di antaranya. Maka dalam hal ini, dia boleh mengambil alal qadril hajah. Dia boleh mengambil untuk kadar yang cukup bagi modal dia, biaya hidup dia, dalam waktu tertentu, misalnya 1 bulan, untuk kebutuhan nafkah normal, tidak kurang, tidak lebih. Nah, itu bergantung beda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Kalau dia tinggal di Jakarta, ya rodok larang. Ya. Nek Semarang, ya luwih larang. Daripada Jogja, Pak. Insya Allah Jogja 20.000 urip, Pak. Semarang berapa? Berapa? 50. Maka pindah Jogja, Pak ya. Tayyip. Ini yang pertama. Kondisi yang kedua. Ada keterangan yang disampaikan oleh Syekhul Islam terkait bolehkah uang haram itu dijadikan sebagai modal usaha. Beliau memfatwakan jika dia punya potensi untuk mengembangkan usaha, sementara dia tidak punya modal kecuali tabungan yang haram, maka diperbolehkan bagi dia untuk menjadikan uang haram tadi sebagai modal usaha. Sudah? Namun dengan ketentuan tadayyunan. Namun dengan ketentuan ini dijadikan sebagai utang. Dijadikan sebagai dain. Artinya gimana? Uang haram itu dipakai untuk modal usaha. Setelah berjalan, sudah? Ketika nanti usahanya ini berkembang, nominal berapa yang kemarin dia ambil dari dana haram itu dikembalikan secara bertahap. Kalau sudah nutup, usaha ini berjalan dan hasilnya layak untuk dia miliki 100%. Sehingga dia jadikan modal uang haram tadi sebagai apa? Utang modal. Untuk sementara, nanti kalau usahanya sudah berkembang, dia kembalikan secara bertahap. Wallahu ta'ala a'lam. Masih 3 pertanyaan. Baik. Selanjutnya, saya yang bertanya, Anda menjawab. Angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu. Udah pegang mic ya? Siap jawab, Pak? Orang situ? Dapat hadiah insya Allah. Oh baik, pertanyaannya dulu ya. Pertanyaannya dulu. Baik. Pertanyaannya. Sebutkan nama boleh ya? Sebutkan nama asli Abu Hanifah. Buka internet ini. Wah, silahkan. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Nama asli beliau adalah Nu'man ibn Thabit. Masya Allah. Baik. Pertanyaan yang kedua. Sebutkan 2 perbedaan taklid dengan bermadhab. Yang ini yang pertama angkat tangan. 1. Metodologi dalam belajar sesuai dalil. Yang sedangkan taklid walaupun mana. Yang kedua, kalau bermadhab itu pasti mengambil ulama mujtahid. Yang belum tentu. Masya Allah, barakallahu fikum. Mahasiswa? Guru, oh Masya Allah, gurunya mahasiswa. Pertanyaan yang ketiga. Oh, untuk ibu-ibu ya. Pertanyaan yang ketiga untuk ibu-ibu. Baik.
Pertanyaannya adalah sebutkan nama istrinya Imam Syafi'i. Hah? Ummu Syafi'i. Bu Imam Syafi'i. Kangelan ya? Susah ini. Baik, saya ganti berarti pertanyaannya ya. Saya ganti. Pertanyaannya adalah, nanti jawabnya gimana, Pak? Oh, ada mikrofon. Ada mikrofon. Baik. Sebutkan 3 keutamaan ilmu agama. Cukup banyak dalilnya. Anda sebutkan 3 saja. Ada? Ada yang jawab? Ada Ustaz. Baik, silahkan. 1. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu agama ibarat seperti air, membuat orang menjadi tenang. Yang kedua? Yang kedua, ilmu agama itu menuntut orang untuk beragama secara benar, melakukan menjalankan perintah Allah secara hukum-hukumnya. Baik, Hukum yang wajib ketiga? Yang ketiga, ilmu agama itu menjadikan orang mempunyai kendali untuk tidak melanggar aturan Allah. Baik, insya Allah cukup ya. Ketiga jawaban ini benar ya. Perlu ditambah? Sebutkan 1 dalilnya. Ya, Ustaz. Nanti tidak berat. Baik. Insya Allah Anda berhak untuk mendapatkan buku fikih bermadzhab. Nanti bisa menghubungi panitia. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, dan kami pesan kepada para jamaah sekalian, mari kita membuka diri untuk mau menambah ilmu lebih serius lagi dengan cara mau belajar. Silahkan baca dan sediakan waktu khusus untuk membaca. Dalam waktu 24 jam yang Anda punya, manfaatkan sebagian untuk membaca. Boleh sambil kelekaran ya, boleh sambil tiduran, yang penting membaca. Daripada waktunya hanya habis untuk nonton YouTube atau untuk nonton Facebook yang mungkin dari sekian banyak yang kita tonton ternyata isinya hanya masak-masak ya. Baik. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan semakin